Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ulama, manusia yang dimuliakan Allah dengan ilmu, apabila melanggar ilmunya sendiri, berarti tidak mengamalkan apa yang diwajibkan bagi ulama, yakni rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang menteladani rasa khusyah takut kepada Allah di antara hambanya ialah para ulama. Menjaga ilmunya, menjaga batinnya, menjaga lahiriahnya. Apabila tidak menjaganya, yakni ulama ini melanggar keulamaannya, marwahnya sendiri, maka akan mengalami konsekuensi yang berbahaya pada dirinya sendiri, dunianya, akhiratnya, umatnya. Sebagai kajian pada pertemuan ini, kami akan membahas tentang akibat-akibat ulama atau kiai yang kategori ulama ulama yang buruk, atau kiai yang buruk, rapotnya buruk. Pertama, ulama yang tidak konsisten, tidak konsekuen. Konsisten dengan fatwanya sendiri, konsekuen dengan nasihatnya sendiri. Bagaimana akibat eskatologis, akibat di akhirat? Saya baca di dalam Sahih Muslim dengan syarahnya Imam Nawawi di juz 17 hadis nomor 7408, halaman 318-319 di Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, terbitan Darul Minhaj, jilid 1 halaman 221, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan akan didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat, dilemparkan ke neraka dan keluarlah usus perutnya, dan berputar-putar dengan usus perutnya yang keluar seperti berputar-putarnya keledai dengan gilingan. Kemudian didatangi, dihampiri, berkerumunlah penghuni neraka lainnya, seraya mereka berkata, bukankah kamu dulu yang amar ma'ruf nahi munkar? Maka orang ini mengatakan, qad kuntu amuru bil ma'ruf wala atiyahu.
Sungguh aku menyeru kebaikan, tapi aku tidak melakukannya, tidak mendatanginya, tidak mengamalkannya. Wa anha 'anil munkari wa atiyahu, dan aku selalu mencegah masyarakat dari kemungkaran, dari dusta, dari kedoliman, dari ketidakjujuran, dari pelin-pelan, kemudian aku melakukannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ulama atau kiai yang menjadikan karismatiknya, ilmunya sebagai instrumen, alat untuk akumulasi kekayaan duniawi atau materi. Dengan kekiaiannya, dengan keulamaannya, dia lakukan, dia manfaatkan untuk memperkaya diri dengan menerjang syariatnya sendiri, dengan mengorbankan persatuan umatnya sendiri, dengan mengorbankan rambu-rambu agamanya sendiri, rela membela yang batil, memusuhi yang hak, rela memihak yang zalim dan memusuhi yang dianiaya, rela berada di orang yang memusuhi agamanya sendiri, yakni Islam, dan justru menjauhi sesama muslim, bahkan memusuhinya, rela mencintai, membela orang yang dengan otaknya mengadu domba antara sesama umat Islam, dan dia lebih rela untuk memusuhi, mendehumanisasi, yakni memburukkan citra baik saudaranya muslim sendiri. Ini ulama yang memperkaya diri dengan duniawi berakibat fatal. Bisa dibaca di kitab Ihya Ulumuddin terbitan Darul Minhaj jilid 1 230, atau dalam kitab Tarikh Madinah Dimaskah. Ini kitab karya Ibnu Asakir jilid 61. Ini jilidnya 80, saya bawa jilid 61 di halaman 152, di mana di sini dijelaskan kalau di Ihya itu orang alim yang dijilmakan Allah menjadi babi, kalau di Ihya Ulumuddin. Kalau di kitab Tarikh Madinah Dimaskah dijilmakan Allah apa itu menjadi kelinci jantan, yakni muridnya Nabi Musa alaihissalam yang lama Nabi Musa tidak jumpa. Suatu ketika ada orang lewat, ditanya oleh Musa alaihissalam tentang keberadaan dan keadaan muridnya yang lama Nabi Musa tidak pernah bertemu. Kemudian orang itu yang sedang membawa kelinci, atau riwayat yang lain membawa babi, ternyata dia cerita, inilah orangnya, tapi dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dijadikan kelinci atau satu riwayat babi. Jangan mengatakan ini mustahil. Jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada kesulitan baginya, teknologi genetika, teknologi ilmu genetika,
kecanggihan genetika membuat berbagai rekayasa genetika yang dulunya irasional, tapi sekarang terjadi. Bagaimana teknologi, bagaimana transplantasi yang apabila dilakukan transplantasi hati, maka berubahlah karakter manusia yang baru dipasangi organ transplantasi. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semesta alam. Oleh karena itu kita kita percaya dengan kejadian ini. Tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang ini muridnya Nabi Musa yang memanfaatkan ilmu agama untuk akumulasi kekayaan. Nabi Musa berdoa, "Ya Rabbi ruddahu ila halih." Ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, kembalikan muridku ini pada keadaannya semula. Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lau sa'alani alladhi sa'altani Adamu," jika memohon kepadaku permohonan yang kamu mohon Musa, mulai zaman Adam faman dunahu, maka orang yang di bawah Adam, yakni sesudah Adam, minal basyari dari manusia, hatta yablugha Muhammadan, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon supaya orang ini aku kembalikan pada aslinya manusia, lam aruddahu ila hali, aku tidak akan mengembalikan orang ini pada keadaan aslinya. Kenapa? Wa innama suna'tu bihi hada, dan sesungguhnya aku lakukan ini, siksaan ini, li'annahu kana yatlubud dunya bid-din, karena orang ini mencari dunia dengan agama. Mujahid dalam kasus seperti ini, yakni mashi, yaitu dirubah rupa, Mujahid mengatakan yang dirubah itu mentalnya, yang dirubah itu tipologinya, yang dirubah itu jiwanya, yang dirubah itu hatinya, bukan fisik luarnya. Itu Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas, seperti diriwayatkan di dalam Tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib di Razi. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi, maka hal ini tidak ada mustahil. Menunjukkan, menguatkan akan dimungkinkannya peristiwa-peristiwa ini. Ketiga, ulama atau kiai berdusta. Hari ini berfatwa untuk mengikuti orang yang benar, mengikuti calon pemimpin yang benar menurut dia, calon pemimpin yang adil, mungkin pandangan agama. Beberapa hari kemudian berubah mengikuti calon pemimpin yang satunya lagi. Ada apa ini? Kalau beristihad, kenapa yang pertama sudah dikatakan baik, dia beralih, yang kedua beralih, yang ketiga beralih, yang keempat, padahal dia sudah mengatakan mempelajarinya yang pertama itu baik. Kenapa dalam politik dia beralih, yang kelima, ketujuh, dan seterusnya? Dan misalnya sama-sama baik, kenapa dia tidak bertahan yang pertama yang telah dia puji-puji, yang dia sanjung-sanjung, yang dia sebut-sebut? Begitu cepatnya, apa ini yang menyebabkan? Tentu stigma orang, dari kecurigaan orang, dan empirisnya, uanglah yang menyebabkan kedoyongan. Uanglah yang mudah merubah hati manusia.
Maka ulama atau kiai berdusta demi mendukung penguasa atau calon penguasa dengan memuji-muji tanpa fakta. Ini sangat-sangat mengindikasikan sebagai ulama yang buruk atau kiai dengan rapot yang buruk. Kalau seperti ini, saya baca dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, guru daripada Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, Al-Musannaf karya Hafidh Abdul Razzaq As-Sun'ani. Ini kitab Musannaf Abdul Razzaq, juga ada Musannaf Ibni Abi Syaibah di jilid 11, nomor hadis 20.643. Hudzaifah mengatakan, juga ada di kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 252. Di kitab Ihya Ulumuddin, Hudzaifah mengkritik, yadkhulu ahadukum 'ala al-amir, satu di antara kalian masuk pada orang pemerintah, penguasa, fayusaddiquhu bil kadhib, maka satu di antara kalian membenarkan, mendukung, membela dengan kedustaan secara nurani, secara akal sehat, secara fakta. Saudara tahu ini penjahat, saudara tahu ini pembohong, saudara tahu ini orang yang sering curang, saudara tahu ini orang punya masalah dengan pelanggaran HAM, saudara tahu ini koruptor, saudara tahu ini orang zalim. Tapi kenapa saudara fayusaddiquhu bil kadhib, membenarkan orang itu, mendukung orang itu dengan kedustaan, wa yaqulu lahu ma laysa fihi, bahkan memuji orang-orang itu, melebih-lebihkan orang itu sesuatu yang sebetulnya saudara tahu tidak ada dalam diri orang itu. Ini sangat-sangat dusta. 4. Hilangnya reputasi ulama atau kiai yang menjilat penguasa. Hilangnya reputasi ulama atau kiai yang menjilat pada penguasa. Saya baca di dalam kitab Mustadul Firdaus Lid-Dailami. Ini sumber-sumber literatur induk dalam syariat Islam, syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Saya baca Al-Firdaus karya Lid-Dailami, nomor hadis 1077. Di Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 252. Kalau di Ihya ini maqalah Sa'id bin Musayyab. Kalau di sini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di sini dikatakan, idza ra'aital 'alima yukhalitus sultan, apabila saudara melihat orang berilmu, alim, kiai sering bercampur dengan penguasa, yakni keluar masuk pada penguasa, tidak membawa misi dakwah apa-apa, hanya memperkaya diri. Tetapi kalau dia ditanya, saya berdakwah, saya mendampingi, kalau pemerintah saya tidak saya dampingi, ini orang pejabat pemerintah, nanti siapa yang mengarahkan sholatnya? Siapa pejabat pemerintah kalau korupsi, kalau tidak ada kiai yang dekat di sana, tidak ada ulama yang di sana? Siapa pejabat pemerintah apabila menyimpang, kalau kita tidak mendampinginya, bagaimana nanti perjalanannya? Kelihatannya begitu, seperti ijtihad. Tetapi realnya dalam praktiknya, mentalnya tidak bisa semua kuat. Justru dia yang tergoda dengan duniawi.
Bukan dia yang mempengaruhi penguasa yang zalim menjadi baik, tapi penguasa yang zalim itu justru memberikan gizi-gizi haram. Justru penguasa yang zalim itu bisa mempengaruhi pada dirinya, bahkan untuk mencuci otak. Bukan ulamanya yang mencuci otak penguasa yang zalim, tapi penguasa yang zalim itu mencuci otak pada ulamanya. Diberikan cucian otak, diberikan wawasan untuk bermusuhan dengan sesama ulama, bermusuhan dengan sesama kiai, bermusuhan sesama umat Islam. Kata hadis ini, idza ra'aital alim, apabila saudara melihat orang alim, orang berilmu, yukhalitu sultan, bercampur pada penguasa, mujalasatan kasirah, duduk-duduknya sering sekali, membawa siapa? Dia tidak mau pengaruh, dia yang terpengaruh, kena makhlidnya, bukan penguasa yang kena makhlidnya dia yang kena makhlidnya penguasa yang zalim. Fa'lam annahu lissun, maka ketahuilah orang alim ini, kiai ini bermental pencuri. Fa'lam annahu lissun, bermental pencuri. Yang kelima, mendukung orang zalim, ulama atau kiai mendukung, condong, memilih orang yang penuh dengan rapot yang zalim, nggak sholat, nggak beribadah, apalagi sudah agamanya lemah, pengetahuan umumnya juga lemah, pengetahuan ilmu-ilmu pemerintahannya juga lemah. Kenapa bisa demikian? Dia memilih yang zalim, memilih yang dengan segala kekurangan, tidak ada bastotan fil ilmi wal jismi, yaitu kelapangan ilmu dan fisiknya. Maka dibutuhkan konseling untuk para ulama seperti ini. Ulama ini justru butuh dinasihati. Ulama ini, kiai seperti ini butuh dibimbing, butuh dinasihati. Saya berikan contoh, saya baca di kitab Futuhul Ghaib fil Kashfi an Kina'ir Raib, karya At-Tibi, ini Hasyiyah Tafsir Al-Kashaf, karya Az-Zamakhsyari, Tafsir Al-Kashaf dengan teologi Mu'tazilah. Saya ahli sunnah wal jamaah, ini teologinya Mu'tazilah, tapi ini tidak ada kaitannya dengan Mu'tazilah. Di jilid 8 di halaman 216 sampai 221, panjang sekali ini ya, di surat Hud, di surat Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladina zalamu, dan jangan sekali-kali kalian condong memilih mereka orang-orang yang melakukan kezaliman. Di sini dijelaskan, diceritakan di dalam tafsir Al-Kashaf, ada seorang yang bernama Muwaffaq. Nah, ini dalam khasyahnya Talhah Al-Muwaffaq Ibn Mutawakkil. Ini penguasa, memimpin kota Kufah, Madinah, Makkah, Yaman, Baghdad, Wasit, Basrah, Ahwaz, Persia, Kirman. Ini kekuasaannya Al-Muwaffaq. Lengkapnya
Talhah al-Muwaffaq ibn Mutawakkil al-Mutawakkil. Suatu ketika dia sholat di belakang imam dan imamnya membaca ayat tersebut, ayat 113 surat Hud, wala tarkanu ilal ladina zalamu, dan janganlah kalian, lebih-lebih para ulama, para kiai, condong mendukung hatinya, fatwanya, sikapnya kepada mereka yang zalim. Awas, kata Al-Quran, fatamassakumun naru, maka kalian akan disentuh, akan berhadapan dengan api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya'a, dan tidak ada bagi kalian selain Allah orang-orang yang bisa menolong. Summa la tunsurun, kemudian kalian tidak mendapatkan pertolongan. Ini Muwaffaq sholat. Sultan, penguasa Muwaffaq ini sholat di belakang imam yang membaca ayat tersebut, dia pingsan. Fakhusya dia. Setelah dia sadar, dia bercerita, dia berkata, ayat tadi ancaman orang yang condong mendukung orang zalim. Itu saja akan mendapatkan api neraka. Fakaifa bidzalim, apalagi yang zalim, yang melakukan kezaliman, yang mendukung saja diancam neraka, apalagi yang melakukan kezaliman. Maka diceritakan di sini ketika Az-Zuhri dengan lengkap namanya Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Siyab Az-Zuhri, dari tabi'in, hidup di Madinah. Dia ketika campur dekat dengan para penguasa mendapatkan surat dari saudaranya, saudara seagama. Saya bacakan isi suratnya. Di antara isi suratnya ini, annaka anasta wahsyatad zalim, sesungguhnya kamu Az-Zuhri yang bercampur dengan penguasa, blusuk pada penguasa, ini kamu meskipun belum tentu menjilat, paling tidak menghibur kesepihannya penguasa yang zalim. Saudara menghibur orang zalim. Wasahalta sabilal khayy, dan saudara memberikan jalan mudah yang sesat, yakni mempertontonkan sikap saudara yang mendukung penguasa zalim, mendukung orang zalim. Kamu tontonkan, berarti kamu mempermudah orang meniru untuk berkolaborasi dengan orang-orang zalim. Bidunuwika, karena kedekatanmu, mimman lam yu'addi haqqa, orang yang tidak pernah tidak memikirkan, mengembalikan, memenuhi hak-hak orang yang dianiaya. Walam yatruk batilan hina adnak, meskipun penguasa itu mendekatkan kamu, wahai ulama, mendekatkan kamu, wahai kiai, akan tetapi penguasa itu tetap kedolimannya tidak ditinggalkan, kebatilannya tidak ditinggalkan, kemaksiatannya tidak ditinggalkan, kemungkarannya tidak ditinggalkan. Saudara tidak efektif dekat di sana. Justru dia efektif mempengaruhi saudara. Ittakhaduka qutban, saudara dijadikan mereka titik pusat kutub.
taduru 'alaika rahabatilihim, berputar-putar atas dirimu gilingan kebatilan mereka. Wajisran, saudara ulama, saudara kiai, dijadikan sebagai jembatan. Ya'buruna 'alaik, mereka orang-orang zalim lewat di atas kamu ulama, di atas kamu kiai, ila balaihim, menuju musibah mereka. Wasullaman yas'aduna fika ila dhalalihim, dan kamu ulama, kamu kiai, dijadikan tangga. Dengan tangga itu mereka naik di dalam dirimu pada kesesatan mereka. Yudkhiluna syakka bika 'alil ulama, dengan kehadiranmu kiai dekat dengan penguasa, mereka penguasa akan memasukkan keraguan-keraguan pada ulama yang lain, yakni ulama yang lain yang asalnya lurus, tidak mengenal suap menjadi menerima suap, istiqomah dalam perjuangan, tidak berubah-ubah, konsisten, tidak pelin-pelan dengan uang, jabatan, kekayaan, tapi dengan kehadiran saudara, ulama yang lain ikut terpengaruh. Wa yaktaduna bika qulubal juhala, dan mereka penguasa menuntun, menggiring hati orang-orang bodoh untuk mendukung mereka gara-gara saudara, gara-gara kamu. Fama aysara ma amaru laka fi jambi ma kharrabu alaik, alangkah sedikit apa yang mereka bangun di dalam dirimu dibanding dengan mereka yang apa yang mereka hancurkan atas dirimu. Wa ma aksara ma akhadu minka, betapa banyak marwah, karismatik, amanah, kejujuran, istiqomah yang diambil mereka penguasa dari dirimu ulama. Fi jambi ma afsadu alaika min dinika, di sisi kerusakan yang dilakukan mereka atas dirimu, merusak agamamu. Sampai pada akhirnya Az-Zamakhsyari mengutip satu hadis, man da'a li dhalimin bil baqa', barang siapa yang mendoakan orang zalim dengan panjang umur, baqa', tetap, faqad ahabba ayyusawaha fi ayyusallahu fi ardih, maka sungguh dia senang Allah dilanggar, Allah ditentang, Allah disikapi tidak sopan. Orang berani kepada Allah, orang tidak beradab pada syariat Allah di dalam buminya Allah. Kalau selama masih ada kedoliman, selama ada kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa yang zalim, dan saudara mendoakan panjang umur, ini secara etika dalam agama tidak dibenarkan. Doanya berikan hidayah, itu benar. Kalau didoakan panjang umur, tidak boleh. Sama saja orang ini suka kemaksiatan kepada Allah di atas bumi. Pada buminya Allah terjadi kemaksiatan, kemungkaran, karena dia mendoakan panjang umur untuk penguasa yang zalim. Itu 5. Cukup bagi kami, untuk kita semua, insya Allah, semoga barokah.
Dan semoga para ulama, para kiai diberikan hidayah oleh Allah, istiqamah dalam kebenaran, tidak tergoda oleh materi duniawi dan hasutan-hasutan untuk memusuhi sesama muslim, berprasangka buruk kepada sesama muslim, tapi tidak ada kewaspadaan terhadap musuh Islam. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.